Mobil bekas memang selalu menjadi incaran para konsumen Indonesia yang sudah mulai mapan pastinya. Tidak hanya mobil baru saja. Karena mobil bekas itu kalau kita beruntung bisa mendapatkan mobil yang seperti baru. Tapi tahu nggak sih di balik semua itu, di balik penjualan mobil bekas dan juga bagaimana caranya kita membeli mobil bekas agar mobil bekas yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Mau tahu seperti apa rahasia di balik mobil bekas dan bagaimana tipsnya? Simak video ini. Oke, selamat datang kembali user di channel Yujon Indonesia. Dan kali ini kita kembali bersama Kang Ganjar, dimana di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang penjualan mobil bekas yang sempat menurun di masa-masa PSBB. Dan kali ini kita akan membongkar rahasia-rahasia penjual mobil bekas, sekaligus memberikan tips-tips untuk kalian gimana caranya kalau mau membeli mobil bekas. Oke, apa kabar Kang Ganjar? Baik, baik. Oke, Kang Ganjar langsung aja ya, to the point. Siap. Nah, Kang Ganjar, sebagai penjual mobil bekas, pasti dong punya ancar-ancar atau ancang-ancang ketika mau membeli mobil untuk dijual kembali. Nah, ancar-ancarnya itu apakah ada spesifikasi khusus mulai dari range harga, range tahun, dan juga range jenis mobilnya? Pasti ada strategi itu kan. Kita lihat pasarnya dulu. Saya di kota kecil gitu kan, Purwakarta, lihat pasar Purwakarta seperti apa kan. Rata-rata yang mobil murah dengan kapasitas yang banyak. Itu segmen-segmen di sini kapasitas banyak, murah, bensinnya irit, BBM-nya irit. Itu pasti pasar di kita itu yang rame itu gitu. Kayak Xenia, Avanza, Gia yang kayak gitu ya. Produk-produk Toyota lah terutama, karena aftermarketnya juga kan yang nggak terlalu jomplang lah. Harga dari baru ataupun nanti jual lagi second kan nggak terlalu jauh lah perbedaannya, nggak terlalu rugi banyak lah gitu. Biasanya spare berapa tuh? Misalkan untuk satu unit, misalkan 100 juta nih gitu kan. Nah itu bisa di up-nya sampai berapa persen gitu? Kalau rata-rata sih pedagang ya di 20% lah, kita buka harga di 20%, mati-matinya di 10% untuk margin keuntungan. 10% rata-rata. Cuman kalau kita pinter dalam menarik unitnya, tawar-menawar ke pas narik unitnya ya bisa lebih dari itu. Ya banyak lah, kayak kita pas beli itu kan bisa neken ke yang punya mobil, yang mau jual mobil ke kita gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa dibuat buat ngepres harga gitu. Kayak apa? Dari pajak kan, pajak mati. Walaupun misalkan sekarang kan udah bisa diakses secara online lewat Sambara untuk lihat estimasi biaya untuk bayar pajak. Cuman kan kita rata-rata ya belum pada tahu gitu kan. Kita udah tahu estimasi. Kadang saya pribadi kan ada pegangan orang Samsat juga. Sebelum tarik kan saya kirim dulu plat nomornya. Pak ini berapa? Udah keluar kan estimasi. Sedangkan ke konsumen kan belum tahu. Jadi, salah satunya mungkin dari situ bisa ada bisa ngepres harga dari situ gitu. Ya ada pemisahan ininya buat yang namanya mobil second kan pasti ada lah untuk perbaikan. Estimasi perbaikan pasti ada. Nah, itu. Kita kan sebagai pembeli lah, taruhlah ya. Kita datang ke showroom, kita ngeliat mobil itu semua udah kinclong aja walaupun namanya mobil bekas gitu. Nah, itu sebenarnya ada usaha untuk perbaikan mulai dari bodi ataupun mesin gitu kan. Kita kan nggak tahu itu bekas tabrakan atau apa gitu, kerusakan apa gitu. Pasti yang namanya showroom atau pedagang mobil, penjual mobil, pasti untuk di mobil siap jual itu kan pasti diperbaiki dulu gitu. Entah ya tergantung awalnya narik, ada yang mulus, bener-bener mulus, ada juga. Cuman kan harganya juga pas tarikan juga pasti tinggi kan kalau gitu. Pas yang jual juga pasti tahan harga karena dia punya unitnya bagus gitu loh. Kalau misalkan kita nariknya unitnya pas narik kitanya banyak kekurangan, ya pasti kita bagusin dulu kan.
Ya yang pasti kita, kalau saya pribadi sih dari mesin ya. Kalau misalkan masalah body sih gampang lah, itu gampang. Tapi rata-rata orang magic bisa ya? Bisa, itu gampang lah untuk di salon segala macam, di polish segala macam itu gampang. Karena rata-rata orang yang beli mobil itu bukan lihat dari mesinnya, body justru. apalagi yang pemula gitu. Itulah santapan ya. santapan empuk nih. Rata-rata lihat dari bodinya udah kinclong langsung gitu kan, langsung jatuh hati ya, gitu kan. Berarti mesin nomor 2 berarti ya? Kalau rata-rata sih di konsumen saya rata-rata mesin nomor 2 gitu. Yang penting lihat body kinclong udah tertarik. Oh ya, walaupun tetap mesin juga dicek dong. Pasti, cuman rata-rata ya kalau misalkan ada yang berpengalaman sebelumnya punya mobil, sedikit tahu masalah mesin gitu. Cuman rata-rata jarang sih kalau mesin. Oh jarang? Jarang. Pembeli tuh jarang menanyakan mesin? Jarang. Paling lihat di buah kap doang. Berikut mereka juga mungkin nggak ngerti gitu. Paling cuman di situ. Utamanya di body lah. Kalau jual yang saya rasakan pribadi sih di body udah kinclong, siap jual, pede lah kita jualnya. Berarti khusus untuk mobil bekas ini ya harus punya link juga dong ya. Kayak tadi kan pajak mati, ya. Punya link di Samsat, kemudian misalkan body punya bengkel khusus juga dong. Pasti ada karena kalau misalkan kita nggak ada pegangan di bengkel repair body kan. Jatuhnya lebih mahal nantinya harganya. Kalau kita tahu pedagang masukin ke bengkel langganan kita lebih murah. Beda. Misalkan Kang Yudi datang ke sana ke bengkel repair gitu, pasti lebih mahal. Kalau saya yang datang beda harganya. Betul. Saya juga pernah gitu. Datang ke bengkel, saya liatin penyoknya seperti ini, langsung jeger 2 juta Kang, gitu. Nah, kalau saya mungkin dapat 900 atau 800 sama saya bisa. Gitu. Wah gila. Apa saya jadi penjual mobil bekas aja gitu ya? Enggak, atau ngaku? bisa. Nah, ada rahasia lain nggak yang mungkin bisa mendayakan penjualan gitu? Selain dari tadi repair body, kemudian juga bisa mengepres harga dari STNK atau pajak yang mati gitu. Kalau dari ini sih nggak sama aja sih, rata-rata itu sih dari kondisi mobil ya. Cuman kalau misalkan dari kita jualan secara kredit tuh mungkin ada beda gitu. Nah, itu gimana tuh? Bisa ceritain nggak? Kadang kan gini ya, antara kredit mobil baru dengan kredit mobil bekas gitu nih. Ininya sama aja sih sebetulnya, kredit mobil baru sama mobil bekas sama aja. Cuman yang membedakan itu kan ada konsumen yang misalkan gini, saya punya DP sekian dengan cicilan sekian. Ada juga yang ini harga mobil berapa, tapi saya mau kredit misalkan. Saya punya DP, kelihatan kan, taruhlah misalkan harga mobil 100 juta, punya DP 20 juta atau misalkan 80 juta kan. Ya. Yang dibiayai, yang dicicil itu. Tapi ada juga beberapa konsumen saya punya DP 20 juta, misalkan pengen cicilan 4 juta. Nah, dari situ kan gelap harganya. Nggak tahu kan 4 juta itu cairnya berapa. Iya. Nah, iya. itu salah satu mungkin yang jadi keuntungan lebih buat pedagang mobil gitu kan. Kalau misalkan gitu kan wajar-wajar aja, kita maunya DP-nya sekian, maunya cicilannya segitu, kita kan nggak ada unsur penipuan di situ. Betul, dia yang mau sendiri. Iya, kecuali mereka nanyain harga kita kan. Harga dealnya 100 juta, 20 juta saya DP, 80 juta di cover leasing. Nah, baru gitu kan saya nggak bisa ngotak-ngatik di cicilan. Iya, karena kan ada sistem dari leasing. Sepakatnya di situ gitu kan. Tapi kalau misalkan konsumennya maunya cicilan sekian, DP-nya sekian, yang dealnya kan bukan harga, DP dan cicilan gitu. Nah, itulah mungkin kelebihannya dari. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan sedikit rahasia ya sudah mulai terbongkar ya untuk dari para penjual mobil bekas. Nah, taruhlah saya mau membeli nih, bisa kasih tips gak nih gitu, mulai dari body, kemudian mesin sampai cara nego harga lah gitu. Oh, yang pasti sih kalau buat pembeli sih mesin, kalau saya yang terutama harus diperhatiin tuh mesin ya yang pertama, yang utama. Karena kalau body gampang lah, yang terutama mesin, kaki-kaki. Kalau body yang terutama yang inilah yang penting. Kalau samping nggak masalah, ada ya, goresan atau penyok samping nggak masalah, yang penting depan aja. Tulang depan, kalau yang penting kalau misalkan tulang depan udah kena, rata-rata ya mesin juga biasanya kena gitu. Ya. Berarti kalau misalkan kita sebagai pembeli tidak mengerti
banget soal mesin, mungkin bisa bawa orang mungkin Ya ya. lebih baik gitu bawa montir pribadi. Kalau misalkan kita mau ngecek kemana gitu ke showroom ataupun kita beli ke pribadi, ya lebih baik bawa montir yang ngerti. Orang mau beli mobil ke saya bawa montir, saya giniin aja orangnya, montirnya kasih gitu kan. Nah, hati-hati. Harus benar-benar yang inilah, yang bisa dipercaya kalau misalkan bawa montir sendiri juga gitu. Oke. Nah, oke, listener, obrolan singkat ini ternyata menguak banyak hal ya. Mulai dari rahasia si penjual mobil bekas itu yang ternyata bisa menarik mobil dengan harga yang serendah-rendahnya dan dijual setinggi-tingginya gitu ya. Itu rahasianya. Dan yang kedua, tips untuk kalian yang mau membeli mobil bekas, yang pertama itu yang paling diutamakan adalah membawa orang yang mengerti mesin atau membawa motor pribadi kalau misalkan kita tidak tahu atau tidak mengerti banget soal mesin. Kalau ngerti banget sih ya datang sendiri aja. Jadi bisa mengecek antara mesin, kemudian kaki-kaki ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan mesin lah. Misalkan bodi depannya gitu ya. Tulang depan. Kadang di mobil-mobil kan ada tulang-tulangnya itu yang harus diperhatiin. Biasanya kalau misalkan ada bekas baut atau apa, rata-rata kalau misalkan mobil-mobil Jepang gitu kan atau ini, mereka tuh nggak pakai baut, pakai lasan pabrik. Lasan pabrik udah nggak ada, pakai baut berarti ada sesuatu gitu, ada pernah crash atau apa gitu. Catat tuh. Ada baut atau ada sesuatu di tulang depannya gitu. Itu mesti dicatat. Oke deh, Kang Ajar, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sudah mau berbagi rahasia gitu ya. Siap. Tenang, mau di-blur nggak? Boleh. Tak saya dibully ya sama pedagang mobil. Enggak dong, kita kan harus fair juga kan. Antara penjual dengan pembeli kita harus fair, ya kan? Pasti. Berbagi informasi. Oke, terima kasih Kang Ajar atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berbagi rahasia dan juga berbagi tips kepada para user semuanya. Oke user, itu tadi obrolan singkat kita. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa kalau misalkan ada opini ataupun kritik atau apapun silakan komen di kolom komen dan juga jangan lupa klik like, subscribe dan sebar video ini ke seluruh dunia. Sampai jumpa. Mulai. Oke. Jalan. Oke. Action. Pasar mobil bekas memang selalu menjadi incaran para konsumen Indonesia yang sudah mulai mapan. Tidak hanya mobil baru saja. Nah, di sini saya akan membagi